Halo, selamat datang di Ngobrol Dunia Bola. Ketemu lagi di podcast kita. Di sini kita sudah kehadiran tentunya saya dan Albana. Ada Albana di sini dan juga ada tamu kita dari salah satu pengurus di Fantasy Premier League, yaitu Mas Erwin. Dia Fantasy Premier League Liga Pasnet gitu. Nanti kita akan banyak mengobrol terkait sepak bola dengan Mas Albana dengan Mas Erwin. Langsung aja kita diskusi tentang bola di sini di Ngobrol Dunia Bola. Kalau ngomong-ngomong nih, ngomong Inter tadi, Albana. Kenapa sih kamu suka Inter? Apa yang buat kamu benar cinta pertama kali ke Inter tuh apa gitu? Sebenarnya saya bukan cinta pertama saya bukan ke Inter. Kalau audiens boleh tahu atau pendengar mau tahu, pertama kali saya jatuh cinta adalah klub AS Roma dan Juventus kala itu, yaitu rival dari Inter. Kenapa? Yang dimana dulu saya ikut-ikutan gitu, terus ketika ngobrol zaman usia 6-7 tahun gitu, rasanya kok saya ngikut-ngikuti gitu. Waktu itu Inter di posisi 6. Saya pilih nunjuk aja Inter aja lah gitu, daripada nggak ada punya jago atau dia nggak punya jagoan. Serius itu. Berarti itu acap cicus asal pilih gitu suka Inter Milan. Betul. Itu di tahun sekitar 2003 atau 2004. Kala itu saya masih usia sekitar 7 tahun. Tadi proses mencintai Inter Milan sampai tahu pemain-pemainnya itu berapa lama membutuhkan waktu? Oke, akhirnya saya yakin nih suka sama Inter. Sampai ya mungkin kurang lebih sekitar 3 tahunan ya. Jadi di usia matang saya mengenal Inter itu dan mengenal bola itu ya mungkin di usia saya di 10 tahun, yaitu di tahun 2006 kalau nggak salah, 2005-2006. Zaman pertama kali Inter membeli Adriano kala itu. Pertama kali juga ada pemain yang pertama kali dikenal apa tuh? Adriano. Pertama kali ya mungkin saya waktu itu ya mungkin Adriano ya. Iya, jadi keren banget waktu itu ya. Jadi saya nggak suka tipikal seperti Vieri, Icardi, saya nggak suka. Sukanya tipe-tipe yang seperti Adriano gitu. Striker yang ngendon itu nggak suka ya, yang nggak suka nunggu bola. Inzaghi gitu, aduh. Wah, kamu menyindir aku. Kalau aku sukanya Inzaghi malah. Pertama kali aku suka sepak bola itu gara-gara duet bertalenta Inzaghi dan Del Piero. Wah, itu udah Italia itu ya. Itu jadi gini, aku dulu pertama fans Juventus lah. Fans Juventus benar-benar suka Inzaghi sama Del Piero. Mereka cakep lah gimana Inzaghi bisa lolos dari offside, kemudian Del Piero yang memberi umpan gitu kan, ya merasakan euforia suka sampai Juventus, sampai akhirnya ya jadi otomatis mohon maaf fans Juventus, saya harus meninggalkan Juventus. Jadi saya berpindah ke Inggris. Kalau ngomongin lagu, sebenarnya kalau zaman-zaman Liga Italia dulu tuh saya paling inget lagu-lagu yang jujur malah bukan lagu Italia sih, tapi lagu sponsornya yang kontrak ya. Ezenza, No Time Like It, la 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 la. Itu terkiang sih. Itu Liga Italia banget, inget nggak? Jadi selalu di akhir atau di tengah-tengah Liga Italia kemudian ada iklan Ezenza yang kemudian catur jatuh pecah, kemudian orang-orang pada panik. Iya. Albana belum lahir itu. Albana belum lahir ya? Belum lahir. Oh, lah, itu klasik banget. Ole. Nah, itu mungkin saya itu. Bukan, itu Italia zaman klasik tuh. Jadi bisa jadi yang memang bahkan sebelum Inzaghi, Del Piero tuh jauh lebih lama sih sebenarnya dari zamannya Adriano, Leite, Ribeiro sih. Ya, Zamorano gitu-gitu ya mungkin. Ya, zamannya Ivan Zamorano, betul. Zamannya Benoit Cawet, Bergomi. Wah, mungkin Mas Erwin tahu lah zaman-zaman itu. Ya, tahu. Waduh, itu langsung mendikte bahwasanya Mas Erwin lebih tua daripada kita. Terus tapi kalau zaman sekarang ngomongin Inter, ini kamu sekarang masih suka Inter kan? Ya masih lah, saya belum pernah murtad gitu. Oh, belum murtad. Nah, suka Inter sekarang apa yang membuat kamu suka yang sekarang gitu? Atau malah sekarang ngerasa kecewa pasti. Mainnya jelek. Sekarang gimana kalau jadi fans klub Inter? Kalau dibanding dengan musim setelah treble ini ya, ini musim yang terbaik buat Inter ya, di mana Conte sebagai allenatore atau pelatih dari Inter sendiri. Nah, di mana juga dia sudah berjanji akan membawakan gelar. Ya namanya sebuah janji biasa, proposal diajukan kepada manajemen sehingga bisa diikat dengan kontrak yang seperti itu. Tapi saya sedikit kecewa dengan Conte yang dimana pertama selalu telat dengan mengganti pemain gitu. Karena kan kita tahu di era pandemi seperti ini kita pergantian pemain tuh bisa sampai 5 substitusi ya. Conte ini memasukkan pemain itu di menit 80 gitu. Ya sudah, baru pertama kali memasukkan pemain itu di menit 80 gitu.
Padahal posisi sudah sangat tertinggal gitu. Apalagi harusnya kan kalau kita tahu, apalagi di mental ya untuk final UEFA kemarin ya buat pelajaran aja lah buat pemain-pemain Inter supaya musim ke depan ya bisa lebih baik harapannya ya. Saya sih nggak muluk-muluk ya. Karena kita tahu kalau ekspektasi saya selalu besar terhadap Inter setiap musim. Ya sama seperti Liverpool lah pada Oke. Semoga Inter Milan bisa melesat atau meruntuhkan Juventus ya, Albana ya di musim depan. Amin. Kira-kira prediksinya berapa persen nih keyakinannya Inter bisa jadi juara di Liga Italia musim depan? Peta persaingan tim gitu ya. Saya sih nggak muluk-muluk ya. Ditambah juga kita tahu Juventus sudah mendapatkan Luis Suarez yang sangat kuat ya, ibaratnya untuk menambal skuad di musim depan, dan kita juga perlu tahu bahwasanya Atalanta juga punya kedalaman skuad yang sangat baik, hampir di bangku cadangan atau di second line up. Terus ditambah juga kita ada tahu Lazio yang selalu bagus performnya, dan kita mungkin akan menunggu kejutan dari AS Roma dan Fiorentina. Dan saya nggak bermuluk-muluk untuk musim ini, yaitu ya Scudetto gitu. Oke, nggak muluk-muluk saya. Oke. Nah, tadi kita seru sekali ngomong terkait Liga Italia dan Albana yang sebagai fans Inter. Kita geser ke Liga Inggris ya. Nih Mas Erwin nih. Mas Erwin ini kalau boleh tahu Mas fans klub apa nih Mas kalau di Liga Inggris? Liga Inggris sih sukanya MU ya. Oh, fans MU ternyata. Mancunian. Glory ya. Oh, bukan Mancunian kan orang Inggris asli. Orang Inggris asli. Oh, ini kabupaten ya? Bukan. Itu istilah bagi. Oh, sejujurnya saya ngetes seberapa tahu Mas Erwin sebagai fans MU. Kalau Mancunian itu memang orang-orang yang ada di Inggris. Orang Manchester. Ini bukan supporter khususnya MU atau City gitu. Memang orang City pun juga Mancunian karena Oke. Mas Erwin suka MU dari kapan, Mas? Dan apa yang membuat Mas Erwin suka MU? Suka MU itu waktu final Munchen. Di Munchen, lawan Munchen itu, yang di Barcelona itu. Itu benar-benar nggak ada matinya. Maksudnya benar-benar perjuangannya sampai injury time. Zaman Andy Cole dan Dwight York ya? Solskjaer, Mas pelatihnya sekarang. Injury time. David Beckham. Iya, itu zaman itu tuh. Itu zaman masih, memang. Dia sukanya gitu, karena dia nggak nyerah gitu sampai akhir tuh akhirnya bisa balikin jadi 2-1 kan, jadi menang kan. Itu zamannya Bayern Munchen masih ada Steven Effenberg ya kalau nggak salah ya. Iya, Steven Effenberg, Lothar Matthäus, Oliver Kahn. Lothar Matthäus diganti waktu menit babak kedua, akhirnya sampai ya udah menang 1-0 sampai menit ke 90 kan, akhirnya kan Lothar Matthäus ditarik keluar, diganti siapa itu, terus habis itu ya itu nggak kayak kecewa banget kan. Itu memang zaman saya ngelihat wah itu benar-benar MU sangat militan lah bisa menang di situ ya, champion itu. Terus sampai akhirnya itu awal mula memang pertama kali Mas Erwin suka MU ya, Mas. Nah, balik lagi ke MU Mas. Di musim ini kira-kira seberapa jauh MU bisa bersaing dengan kompetisi Liga Inggris yang kita tahu cukup jor-joran tuh belinya Chelsea, kemudian Manchester City. Cuman saya nggak tahu nih, MU kan juga baru beli pemain baru, Donny van Beek gitu. Nah, seperti apa pandangan Mas Erwin terkait MU di musim ini nantinya? Ya, tergantung dari perusahaan transfer ini sih sebenarnya dia mau ngambil siapa. Jadi masih ada kelemahan di beberapa. Kalau dari lihat skuadnya yang tahun kemarin itu kan memang tipis banget gitu. Jadi hanya beberapa pemain yang bisa sebagai opsi sebagai pemain yang bagus gitu loh. Tanda kutip pemain yang bagus di situ. Nah, di sini banyak kekurangannya MU yang harus ditambal di sini, yang butuh pemain senior, terutama kan banyak pemain muda juga yang benar-benar ya mungkin kayak seperti semacam dulu ada Ibrahimovic, itu benar-benar kayak yang senior yang benar-benar bagus ya, karena kalau yang sekarang sih belum nemu yang kayak dulu kayak zamannya Roy Keane gitu, belum nemu yang ada gitu, yang bisa mimpin para pemain muda. Nah, untuk yang di sini sih skuadnya yang dibutuhin sebenarnya satu sih striker, terus mana lagi? Sama lini belakang sebenarnya sih. Tapi perlu kalian tahu juga bahwasanya pemain termahal dunia masih dipegang oleh Paul Pogba juga kan. Oh iya, betul. Tapi ya sekali lagi. Bukan Neymar ya?
Pogba ya? Itu underground ya, Pak. Katanya sih underground. Biar nggak terkena pajak. Mungkin satu ditransfer ke BCA, satu transfer ke OVO kali ya, Pak. Oke. Karena kalau di Inggris jangan lupa di Inggris pajaknya juga tinggi kan. Iya. Pajaknya lebih tinggi. Tapi Pogba dengan harga semahal itu ya mungkin gajinya pun juga sangat tinggi, dengan penampilan musim lalu pun juga sebenarnya kalau dihitung-hitung MU cukup rugi sih. Saya nggak tahu apakah Mas Erwin setuju atau enggak gitu, karena Pogba pun sih. juga baru mulai on juga setelah Bruno datang kan. Sebelum Bruno datang pun juga kayak dia nggak tahu dia mau dia bertahan, mau di tengah, mau benar, maju. nggak ada temennya dan Nggak ada arah ya. Dan waktu itu juga cedera juga kan, waktu kebetulan cedera juga. Akhirnya terus ya itu ada COVID itu, jadi dia bisa sembuh, akhirnya bisa main, gabung sama Bruno, ya nyambung dah. Kira-kira di musim depan MU bisa di peringkat berapa, Mas? Itu kayaknya sih kalau musim depan sih bukannya meremehkan sih, tapi geser posisinya Arsenal mengejar posisi 4 itu udah bagus sih gitu. Menggeser posisi Arsenal. Iya kan Arsenal dulu Arsenal di bawah MU sekarang. Mas, kayaknya Arsenal peringkat 8 deh Mas musim lalu. Gini, kan beberapa musim lalu kan ada anekdot di netizen gitu kan, kalau Arsenal posisi 4 itu dianggap juara gitu loh. Oh gitu. Berarti kan dulu ngincernya cuma posisi 4 doang gitu. Arsenal ya. Arsenal itu dulu. Kalau bahas Arsenal jujur saya agak sensitif. Itu di podcast berikutnya aja sih kalau bahas Arsenal. Tapi sebenarnya pertanyaan saya adalah MU ini akan di peringkat berapa di musim depan? Peringkat 4. Lolos Liga Champions tapi ikut kualifikasi ya. Iya. Mas jarang-jarang siapa juaranya, Mas? Siapa kira-kira siapa, Mas? Iya. Berat sih antara dua sih, antara nggak Chelsea, kalau adaptasi pemainnya sukses ya bisa Chelsea atau Liverpool sih paling. City nggak masuk lagi ya? City saya sih melihatnya pola permainan Guardiola udah mulai terbaca di Liga Inggris sih. Ya karena Arteta ke Arsenal jadi Guardiola tuh stuck ide ya buat Guardiola sering ngomong sendiri di bench gitu. Iya. Saya tahu Guardiola sering ngomong sendiri. Arsenal juga potensi juga, tapi kalau lihat permainnya Arsenal juga belum ada tambahan yang lumayan. Iya betul. Bagus, jadi kira-kira Chelsea dan Liverpool ya untuk menjadi juara di musim depan. Walaupun saya pendukung MU, tapi ya saya harus realistis lah ke depan. Jarang-jarang Mas. Luar biasa. Jarang-jarang. Jadi ya selamat buat fans Chelsea dan fans Liverpool. Anda didukung oleh salah satu fans Manchester United di sini. Bukan didukung. Bukan didukung. Apa maksudnya? Ya realistis saja, bukan didukung. Tapi ini bagi fans Chelsea dan fans Liverpool sangat berterima kasih sih sama pernyataan dari Mas Erwin bahwasanya realistis memprediksikan Chelsea atau Liverpool akan juara gitu daripada MU peringkat 4 ya mungkin Mas. Ya 1 2 3 kan Chelsea, 1 2 3 kan antara Chelsea, Liverpool, City, peringkat 4 kan MU gitu. Ya, oke, menarik sekali Mas Erwin bahas terkait Manchester United dan Liga Inggrisnya. Sangat menarik ya obrolan kita di hari ini di Ngobrol Dunia Bola. Tadi membahas terkait Liga Italia dan juga Liga Inggris, fans Inter dan fans Manchester United. Cukup sekian podcast sekarang. Kita akan bertemu lagi dengan podcast kita berikutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Bisa kita bahas terkait FPL, Liga Pasnet, maupun dengan liga-liga lain ataupun fans-fans klub lain yang itu adalah kalian-kalian semua gitu. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sampai ketemu di Ngobrol Dunia Bola.